Halo YouTubers, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan mulai review beberapa channel dari teman-teman yang menurut saya bisa untuk dijadikan contoh atau ada sesuatu yang bisa di-share. Kali ini saya akan mulai dulu dari teman-teman yang udah ngasih support ke saya di sociabuzz.com. Oke, yang mau support boleh nanti silahkan lihat link di deskripsinya. Nah, ke depan nanti saya akan mulai juga untuk review beberapa channel yang menurut saya nanti bisa dijadikan contoh atau bisa di-share untuk ya sekedar belajar. Tapi mungkin saya juga ada rencana untuk apa ya? Mungkin membagi per kategori kali ya. Jadi biar nggak terlalu random banget. Misalnya tema apa nanti saya akan coba untuk review. Oke, untuk kali ini langsung saja saya akan mulai review dari siapa dulu nih? Bung Mulia Aluring. Udah 1000 subscriber. Ini sebentar saya lihat statistiknya dulu. Di sini ini pakai Subadi ya. Nanti lihat untuk bisa lihat kepoin orang tuh saya pakai Subadi biasanya. Totalnya baru 7.000 view, 1000 subscriber 7.000 view. Ya masih agak kurang ya. Videonya udah 46. Dia bahas apa sih? Kalau saya lihat di depan ini dia belum setting banyak playlist ya, baru ada 2 yang ditaruh. Ada upload dan upload populer. Mungkin karena masih baru juga dia belum sempet bikin tampilan berandanya. Jadi kalau udah mulai punya playlist bisa ditaruh per playlist. Seputar gaming ya, Arena of Valor, AoV game. Nah, untuk gaming saya sebenarnya sih pengennya lihat kalau game itu bahas satu game dulu. Kalau random mungkin agak susah untuk membangun komunitas atau penonton channelnya. Nah, di sini saya lihat ada game apa aja nih. Cara bermain COD mobile, 5 game Android. Ini ada review. Ini masih belum main game ya. Jadi kita lihat channel artnya dulu. Di sini kalau orang lihat datang udah pasti ngelihat ya, karena ini ada gambar stick buat game. Di sini namanya dia sama fotonya. Ini fotonya nggak ada yang lebih bagus bro. Jadi kasih foto yang meyakinkan lah. Ini kan kayak gini nih, mungkin maksudnya biar apa ya, biar lucu apa gimana gitu. Tapi lebih baik cari yang agak bagusan bro. Warnanya pink, gamer pink, oke, nggak apa-apa. Tapi kemudian saya menarik ini maksudnya apa nih? Ada Apple, ada Android, ada gambar apa ini saya nggak tahu. Jadi di sini kamu harus tentukan dulu sebenarnya mau fokus di mana. Mau bahas OS, Android, kan? Kita lihat ini channel tag nih. Channel tag tuh kalau di settingan tagnya itu udah dikasih channel, ini bagus. Jadi ada 2 macam tag untuk channel dan tag untuk video. Tag untuk channel itu sekali aja kalian isi sesuai dengan bidang atau topik yang kalian bahas. Kan di sini kalau saya lihat ini masih kayaknya belum fokus nih mau bahas apa. Mau review game, ini review game. Ini cara bermain, ini tutorial. Oke, nanti tentukan aja bro. Jadi untuk thumbnail juga nanti bikin style sendirilah yang kira-kira bisa punya ciri khas. Walaupun nanti kalian bisa ngubah thumbnail, tapi paling nggak coba didesain dulu dari warna, jenis huruf, desainnya seperti apa. Kalau ini saya lihat ini masih random banget ya. Jadi nanti tinggal didesain yang bagus mau seperti apa. Pertama untuk PR-nya yang ini game apa? Tentukan dulu kalau mau tutorial game, mau gameplaynya, atau mau review kompilasi game-game Android terbaik, atau mau apa? Nanti channel artnya dibetulin juga. Ini menurut saya kurang bagus, jadi betulin lagi mau yang seperti apa. Dikerucutkan lagi temanya, bikin playlist yang jelas. Oke, itu aja pesannya ya bro. Kedua, ada Mas Rules channel pelaut, ayai Captain. Ini kayaknya kaptennya SpongeBob nih. Baru tahu nih ada kapten ya bikin YouTube ya. Coba kita lihat. Mas Rules. Gambarnya ada kapal. Ini channelnya kita lihat ada logo jangkar udah pasti ya. Pelaut pasti logo jangkar ya. Biar ingat pulang. Biar lempar jangkar di rumah. Mas Rules bikin apa? Subscribernya sebulan terakhir 82, channel tagnya sudah ada, trailernya sudah ada wajah masnya, ada gambar laut, ada gambar kapal, ada kasih tulisan. Kalau banyak item nanti orang akan pecah perhatiannya. Jadi
pikirkan untuk selain dari sisi estetika grafis ya, gimana pun juga thumbnail itu kan desain grafis, jadi harus bisa menciptakan thumbnail yang menarik. Loker pelaut perusahaan besar, lowongan kerja pelaut di 6 perusahaan besar. Di sini ada logo-logo perusahaan yang buka lowongan, ada gambarnya masnya juga, kemudian loker pelaut perusahaan. Ada kuning, ada merah, ada hijau, ada abu-abu, ada logo-logo, ada orangnya juga, ada. Untuk tulisan sama backgroundnya itu mending satu warna aja. Misalnya merah, kuning kayak thumbnail saya, itu kan gampang dibaca. Kalau bisa pilih warnanya kontras. Kemudian poinnya tuh apa? Loker pelaut perusahaan 6 besar. 6 besarnya udah kelihatan, tapi itu apa? Itu kan harusnya lebih kelihatan lagi. Kenapa cuma 6 besar yang kelihatan? Karena loker pelautnya warnanya kuning ketemu merah, tapi belakang kuning itu kan warna cerah. Kalau bisa belakangnya yang kontras, yang gelap. Nah kayak ini nih, waspada virus corona, merah tapi depannya ungu, ini kurang kontras. Misalnya ini merah dikasih kuning, ini kan jelas tuh, tapi merah dikasih ini nggak kelihatan, nih hurufnya nggak kelihatan. Oke, terus Marlin test for seafarers listening 100%. Saya nggak tahu targetnya ini orang Indonesia atau orang luar negeri, tapi mendingan kalau memang Indonesia ya bikin Indonesia. Kalau untuk luar negeri juga ya bisa di subtitle dibikinkan bahasa Inggrisnya. Judul descriptive text itu bisa dibuatkan subtitlenya untuk versi terjemahan. Tapi untuk video utamanya, metadata utamanya jangan campur-campur. Ini ada bahasa Inggrisnya, thumbnailnya juga, kan? Nah sekarang topiknya nih, dari awal udah kelihatan bahas pelaut. Tapi mengapa dampak COVID, Corona, lowongan kerja pelaut ini masih oke. Bawahnya ada playlist yang dibuat. Saya nggak ada lihat pola di sini. Desainnya ini desain terbaru seperti ini, kan? Bener-bener nggak ini. Nanti kalau thumbnail diganti nggak apa-apa. Apalagi kalau bisa ngelihat CTR-nya ya, yang kira-kira kurang bagus bisa diganti. Tapi overall ini masih diperbaiki thumbnailnya. Ini pusing saya, renyak banget. Saya nggak bisa baca. Simple aja yang gampang dibaca orang, dimengerti orang sesuai isi video. Kemudian topiknya, karena di depan atas tadi channelnya udah ngeliatin bahwa ini adalah pelaut, harusnya ngomong aja seputar pelaut. Oh ya, ini kalau Mas Roles, saya belum tahu nih ya, sasarannya mau apa nih? Mau orang yang bekerja di kapal atau untuk yang pengen tahu aja, artinya hanya tertarik di dunia kapal tapi mereka nggak kerja di kapal. Kalau yang pengen disasar itu yang senang dengan dunia laut, bisa cerita hal-hal yang menarik dari situ. Misalnya, kamar di kapal tuh kayak gimana sih? Itu kan bisa kan? Kalau buang air di kapal gimana sih? Buang air aja. Tapi pastinya ada hal-hal menarik yang bisa diceritakan. Jadi nggak melulu teknis, misalnya lowongan kerja atau interview. Jadi nanti orang nggak hanya menerima informasi tapi juga akan terhibur. Oke, kayaknya itu sarannya untuk Mas Rulas. Selanjutnya kita ada Mylis Tama TV. Mylis Tama, nama orangnya ya. Vlog cooking eating. Ini kuliner berarti. Vlog, masak, makan. Sama ya, ini channel masak, makan, mukbang, kuliner, vlog. Channel tag-nya nanti dibetulin biar lebih tajam lagi. Kemudian ada berapa video nih Mas Mylis Tama? Duh, udah banyak. Dulu. Sama kan sama tadi, berandanya belum disetting. Nanti setting beranda. Beranda tuh tinggal login, nanti di sini ada tulisan My Channel, terus ada sesuaikan channel, atau kalau bahasa Inggris sesuaikan. Tidak ada playlist, belum bikin playlist ya. Nanti mau ini kan vlog cooking eating. Ini bisa aja jadiin playlistnya. Yang vlog mana, yang cooking apa, yang bagian makan apa. Oke. Untuk channel art udah oke lah. Indomie goreng pedas makan. Nah, ini udah nentuin topiknya ya, udah dapet ya. Menanam cabai di pot, cabai. Situasi Jakarta terkini. Nah, ini udah mulai melenceng-melenceng dikit nih. Pak Jokowi, Corona masuk 5 langkah mencegah.
bahas corona, mukbang, nikmatnya. Memang kalau ada sesuatu yang viral tuh bikin gatel ya. Ini bahas ikutan lah. Walaupun kita kontennya vlog, masak kuliner, akhirnya bahas corona. Tapi di sini bahasnya apa tadi? Corona masuk Indonesia, 5 langkah mencegah. Jadi kalau memang mau ikutin yang lagi tren, bahas lagi tren, ya kalau bisa dikasih benang merah sama channel kita. Misalnya corona. Corona itu apa di sini? Apa hubungannya sama makanan? Bisa aja. Corona itu bisa dilawan dengan imunitas tubuh. Biar imun berarti badan harus sehat. Kalau sehat makan teratur. Makanan sehat itu apa aja? Nah, bisa di atas kan? Kita harus butuh vitamin D, vitamin C segala macam. Nah, kita bahas makanan penguat tubuh untuk mencegah corona. Misalnya gitu ya. Tapi paling enggak pendekatannya kita orang akan jadi dapat manfaatnya. Oh ya, makanya harus sehat nih karena lagi suasananya begini. Tulisan banyak kotak-kotak. Saya nggak dapat info apa-apa nih mau apa. Jadi orang yang lihat thumbnail tuh harus tahu ini video kayaknya menarik nih. Bahkan nggak ada tulisannya aja bisa bikin orang paham. Nah, nanti coba pahami ya. Kalau dunia kuliner itu harusnya banyak banget yang bisa dijadikan bahan thumbnail. Misalnya kayak yang ini kan gambar udang goreng. Cuma tulisannya kecil-kecil. Ini kalau orang lihat di HP akan kecil banget nggak kebaca. Pete sambal penyet terong versus belut udang. Gambar pete versus PS gambar udang gitu aja orang udah ngeliat. Tapi nggak perlu ditulis. Karena orang biasanya scroll nyari video begitu ngeliat thumbnail itu harus bisa bikin stop apa nih? Nggak sempet baca tulisan kecil-kecil. Tulisan biar di judul aja. Oke, nanti perbaiki lagi sama bikin desain yang fix. Dari sekian banyak video, saya lihat sih sebenarnya kayak lebih ke review makanan ya. Jadi banyak adegan makan. Nah, itu sebenarnya nanti strateginya tinggal nyari makanan lagi tren misalnya atau lagi hype misalnya atau minuman apa, nggak harus makan juga ya. Karena kalau milih yang review atau eating ini drinking termasuk. Nanti kalau udah milih misalnya salah satu eating misalnya atau review makanan harus punya ciri khas lagi. Harus punya kelebihan lagi. Kenapa orang mau dengerin kita review makanan? Harus ada sesuatu yang orang lain atau YouTuber lain nggak bisa ngasih. Harus menarik. Misalnya nggak tahu cara kita nge-review atau cara kita mereaksi makanan atau informasi tempat-tempat makanan yang orang lain belum tahu tapi terkenal misalnya. Atau yang udah terkenal banyak tahu di review juga nggak apa-apa. Jadi oke, Mas Malistama, nanti masalah SEO segala macam bisa dipelajarin lah. Tapi yang penting kalau ini masalah terbesarnya seperti yang tadi ya. Udah 3 channel ini masih suka loncat-loncat. Yang pertama tadi juga si Mas Jung tadi juga belum fokus mau bahas apa, mau gameplay atau mau ini. Kemudian ini sama, mau masak, cooking, nge-vlog, bahas corona. Jangan latah ikutan yang tren kecuali memang masih match dengan nyambung atau ada benang merahnya dengan channel kita. Oke, sama Mas Rulas juga tadi begitu. Walaupun dunia kapal atau laut ya masih kayaknya sempit, tapi sebenarnya ada bisa dibagi lagi. Nanti tentukan dulu targetnya yang mana. Selanjutnya kolam koi keko. Ini kolam koi beneran ya. Ininya ya, gambarnya kolam koi. Ini kasih gambar yang keren. Koi yang paling ganteng itu pasang di sini. Umurnya pasti 4.000. Woi, subscribernya udah banyak ya. 27.000. Uploadnya playlist yang dibuat langsung playlist ya. Siap trip. Jadi ngatur playlist itu bisa versi vertikal atau horizontal. Jadi kalau kayak misalnya punya, ini kan satu playlist nih. Ini satu playlist. Ada tahapan membuat channel, isinya apa aja. Ada ini dibikin playlist yang horizontal. Jadi nanti per kategori. Kalau ini kan cuma playlist yang kumpulan multi playlist. Di home ini kita bisa masang 9 spot. Upload populer, itu terserah ya. Maksudnya ini spot 1, spot 2, spot 3 dan 4 seterusnya sampai ke bawah ada 9 baris.
Ada 9 baris yang bisa kita isi. Kalau playlistnya banyak, baru bisa coba gini dibuat kategori lagi. Berguna untuk channelmu, ada ide channel, vlog buat YouTuber, review alat, kisah kocak. Ini kumpulan dari playlist. Kita bisa nampilkan juga satu playlist aja, dibikin horizontal, jadi thumbnail video terakhirnya terlihat di sini. Oke, nanti diterapin di sini. Kalau ini kan sayang, ada 9 spot tapi yang dipakai cuma 2, upload sama playlist. Bisa juga kayak tadi, upload, baru nih playlistnya satu-satu dipasang. Tinggal tambah-tambah aja. Nanti pasang playlist saya udah pernah bikin videonya ya, tinggal cari. Thumbnailnya juga, wah kalau saya sih gemes sih sebenarnya. Koi itu kan barang orang yang penggemarnya benar-benar tertarik dengan namanya koi itu dari sisi apanya. Kalau basikannya ya, kasih gambar koinya yang keren gitu, pasti orang akan tertarik untuk ngeklik. Bahkan orang yang nggak penggemar koi bisa tertarik. Desainnya juga masih random ya. Rahasia kolam koi 17.000. Oh, view-nya tuh kan. Kalau hobi itu biasanya penggemarnya fanatik, jadinya mereka akan bolak-balik nonton terus. Itu kelebihannya kalau kita bahas pet, binatang, kucing, anjing. 1 juta, woi udah ada yang 1 juta. Ikan koi jinak. Nah ini kan gambarnya udah nggak ada tulisan, malah bagus kan. Ibunya ketawa, koinnya dipeluk koi, nyemplung kolam. Nah, kayak gini-gini ini artinya yang bisa bikin menarik orang. Koi home breeding. Nah ini sebenarnya gambarnya menarik nih, tangan dikerubutin anak koi. Tapi dirusak sama tulisan home breeding, seleksi anakan. Jadi gimana caranya bisa menghasilkan bentuk gambar yang orang paham dan pengen ngeklik. Emang butuh perjuangan sih, tapi kalau kita bisa berlatih nanti akan terbiasa lah. Coba kita tes ya. Saya urutkan dari yang terpopuler. 1 juta. Kolam koi sederhana, simple koi pond. Nah, jadi gini. Di YouTube itu judul sama thumbnail itu pentingan mana? Dua-duanya penting, tapi yang paling utama itu judul. Judul itu yang akan berpengaruh banget, walaupun yang akan terlihat duluan kemungkinan dari thumbnail, tapi orang akan ngecek judul. Gimana orang bisa baca jenis-jenis saat kita mau cerita jenis-jenis koi? Kenapa nggak gambar foto macam-macam ikan koi lagi gimana gitu misalnya, ada pada depan atau ada berapa gitu. Jadi orang, atau gambar congor mulut ikan koi yang lagi gimana gitu, jadi orang gemes, oh jenis-jenis. Oke. Viewernya asik sebenarnya, ini udah dapat viral juga, jadi tinggal kembangkan lagi. Judul kayaknya sudah pakai SEO juga kali ya. Kalau ini udah 27.000 subscriber, harusnya udah punya penggemar yang fanatik, karena saya yakin 27.000 subscriber ini kebanyakan penyuka koi. Kalau lihat dari viewernya, dari video yang terakhir di-upload 9.000, 28.000, ini udah oke. Tinggal nyari yang sasarannya bukan subscriber nih, saya yakin masih akan punya kesempatan gede banget. Kapan-kapan kita collab om, kita bahas ya. Gimana cara mengembangkan hobi yang bisa dijadikan konten untuk YouTube. Oke, semoga ada manfaatnya ya. Semoga dari apa yang saya sampaikan tadi kalian bisa ngambil hikmahnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Siap-siap buat yang mau direview, nanti saya akan kasih tahu caranya. Saya sudah Serak. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.